Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Alfianida Khiyamiyatil Hilmiyah, Tika Kurniasari, Lilis Ariyanti, dan Muhammad Hafiz akan menjelaskan mengenai derivatif fungsi sederhana masalah optimasi, maksimum dan minimum. Pada pembahasan derivatif fungsi sederhana masalah optimasi akan dijelaskan mengenai yang pertama, titik ekstrim derivatif fungsi. Yang kedua, keuntungan maksimum. Yang ketiga, penerimaan pajak maksimum. Dan yang keempat, biaya total dan biaya rata-rata minimum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai titik ekstrim derivatif fungsi. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai fungsi menaik dan menurun. Fungsi menaik dan menurun dapat diketahui dengan menggunakan derivatif pertama dari sebuah fungsi nonlinear atau biasa digambarkan dengan fungsi y sama dengan f dalam kurung x dengan derivatif pertama yaitu y sama dengan f aksen dalam kurung x yang tak lain merupakan lereng taksiran yang mencerminkan fungsi y sama dengan f dalam kurung x. Dari sini kita dapat mengetahui jika derivatif f aksen dalam kurung a lebih besar daripada 0, maka y sama dengan f dalam kurung x merupakan fungsi menaik pada kedudukan x sama dengan a. Begitu pula sebaliknya, jika f aksen dalam kurung a lebih kecil daripada 0, maka dapat disimpulkan bahwa y sama dengan f dalam kurung x merupakan fungsi menurun pada kedudukan x sama dengan a. Untuk f aksen dalam kurung x sama dengan 0, maka kita dapat mengetahui bahwa fungsi y sama dengan f dalam kurung x itu berada di titik ekstrim. Dapat dilihat dari gambar grafik tersebut. Yang pertama yaitu f aksen dalam kurung x lebih besar daripada 0, maka dapat disimpulkan lereng kurvanya positif pada x sama dengan a, yang merupakan fungsi menaik pada kedudukan x sama dengan a, yang berarti fungsi menaik manakala x bertambah sesudah x sama dengan a. Sedangkan jika f aksen dalam kurung x lebih kecil daripada 0, maka dapat disimpulkan bahwa lereng kurvanya negatif pada x sama dengan a, dengan asumsi fungsi menurun pada kedudukan x sama dengan a. Hal itu menurun manakala x bertambah sesudah x sama dengan a. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah titik ekstrimnya itu berada di titik maksimum atau titik minimum dengan menganalisis uji tanda pada f aksen dalam kurung a sama dengan 0. Jika f aksen dalam kurung x lebih besar daripada 0 untuk x lebih kecil daripada a, dan f aksen dalam kurung x lebih kecil daripada 0 untuk x lebih besar daripada a, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Sedangkan jika f aksen dalam kurung x lebih kecil daripada 0 untuk x lebih kecil daripada a, dan f aksen dalam kurung x lebih besar daripada 0 untuk x lebih besar daripada a, maka titik ekstrimnya adalah titik minimum. Dapat dicontohkan sebagai berikut. Tentukan apakah y sama dengan f dalam kurung x sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 kurangi 45x min 15 merupakan fungsi menaik atau menurun pada x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Selidiki pula untuk x sama dengan 3. Pertama, kita perlu mengetahui turunan pertama atau derivatif pertama dari fungsi f dalam kurung x. Diketahui bahwa derivatif pertama dari fungsi f dalam kurung x yaitu f aksen dalam kurung x sama dengan 3x pangkat 2 plus 6x kurangi 45. Dari sini kita dapat ketahui bahwa f aksen dalam kurung 1 menunjukkan nilai min 36 lebih kecil daripada 0. Itu berarti y sama dengan f dalam kurung x menurun pada x sama dengan min 36. Untuk f aksen dalam kurung 2
diketahui bahwa min 21 lebih kecil daripada 0. Itu berarti fungsi tersebut menurun pada X sama dengan min 21. Selanjutnya untuk f aksen dalam kurung 3 didapatkan nilai 0. Itu tandanya berarti fungsi tersebut berada pada titik ekstrim pada X sama dengan 3. Karena f aksen atau f aksen dalam kurung X lebih kecil daripada 0. Untuk X lebih kecil daripada 3 dan f aksen dalam kurung X lebih besar daripada 0. Untuk X lebih besar daripada 3, titik ekstrim pada X sama 3 adalah titik minimum. Namun hal itu hanya berlaku untuk interval min 5 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 3. Sedangkan titik maksimum didapatkan jika f aksen dalam kurung X lebih besar daripada 0. Untuk mengetahui hal tersebut, kita menggunakan cara faktorisasi dari 3x pangkat 2 plus 6 pangkat 2 min 45 lebih besar daripada 0. Didapatkan bahwa nilai X sama dengan min 5 atau X sama dengan 3. Karena f aksen dalam kurung X lebih besar daripada 0, maka titik ekstrim maksimumnya berada pada interval X lebih kecil daripada min 5 atau X lebih besar daripada 3. Poin kedua yaitu mengenai titik ekstrim fungsi parabolik. Untuk fungsi parabolik, derivatif pertama digunakan untuk mengetahui titik ekstrim, sedangkan derivatif kedua berfungsi untuk mengetahui jenis titik ekstrim tersebut. Perhatikan fungsi parabolik berikut dan turunan-turunannya, serta hubungan mereka secara grafik. Untuk Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 min 2X min 3 itu merupakan fungsi parabolik. Untuk Y aksen sama dengan F aksen dalam kurung X sama dengan DY bagi DX sama dengan 2X min 2 atau merupakan derivatif pertama dari fungsi parabolik yaitu fungsi linear. Dan selanjutnya untuk Y double aksen sama dengan F double aksen dalam kurung X sama dengan D pangkat 2 kali Y bagi D kali X pangkat 2 sama dengan 2 itu merupakan konstanta atau derivatif kedua dari fungsi parabolik. Fungsi linear di sini digunakan untuk mengetahui titik ekstrim dan konstanta digunakan untuk mengetahui jenis titik ekstrim tersebut, apakah lengkungnya terbuka ke atas atau melengkung terbuka ke bawah. Selanjutnya fungsi parabolik atau fungsi parabola f dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 min 2X min 3 itu mencapai titik ekstrim pada titik minimum 1, min 4. Tepat pada turunan pertama fungsi parabolik di atas, yaitu fungsi linear Y aksen sama dengan F aksen dalam kurung X sama dengan 2X min 2. Dari fungsi linear tersebut diketahui variabel bebas pada Y aksen sama dengan 0, yaitu Y aksen sama dengan 2X min 2. Y aksen sama dengan 0, 0 sama dengan 2X min 2. Pindah ruas, min 2X sama dengan min 2, X sama dengan min 2 bagi min 2 sama dengan 1, X sama dengan 1. Jadi variabel bebas pada Y aksen sama dengan 0 yaitu X sama dengan 1. Parabola tersebut mencapai titik ekstrim pada X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Nilai Y di sini diperoleh melalui substitusi X sama dengan 1 ke dalam persamaan parabolanya, yaitu F dalam kurung 1 sama dengan 1 pangkat 2 min 2 dalam kurung 1 min 3 yaitu min 4. Dari analisis tersebut didapatkan gambar grafik sebagai berikut. Pada grafik tersebut, fungsi parabolik X pangkat 2 min 2X min 3 berada pada titik ekstrim minimum 1, min 4. Selanjutnya, kenapa lengkung kurva parabolik dari Y sama dengan X pangkat 2 min 2X min 3 itu terbuka ke atas? Karena Y aksen
dari fungsi tersebut diketahui dengan nilai 2, atau dalam arti lain y aksen lebih besar daripada 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke atas. Dalam arti lain, titik ekstrim adalah titik minimum. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa parabola y sama dengan f dalam kurung x akan mencapai titik ekstrim pada y aksen sama dengan 0. Jika y aksen lebih kecil daripada 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke bawah, atau titik ekstrimnya merupakan titik maksimum. Jika y aksen lebih besar daripada 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke atas. Dalam arti lain, titik ekstrim adalah titik minimum. Didapatkan contoh sebagai berikut. Y sama dengan min x pangkat 2 plus 3x min 1. Dari fungsi tersebut, tentukan bentuk parabolanya, koordinat titik ekstrimnya, beserta grafik. Untuk menjawab tersebut, kita perlu menurunkannya terlebih dahulu. Y sama dengan min x pangkat 2 plus 3x min 1. Y aksen sama dengan min 2x plus 3. Dan Y double aksen sama dengan min 2 lebih kecil daripada 0. Karena Y double aksen lebih kecil daripada 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke bawah dengan titik ekstrimnya berupa titik maksimum. Titik maksimum yang didapatkan ketika Y aksen sama dengan 0, yaitu min 2x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan 1,5. X sama dengan 1,5 dimasukkan ke fungsi parabolanya, yaitu Y sama dengan min dalam kurung 1,5 pangkat 2 plus 3 dalam kurung 1,5 min 1 sama dengan 1/4. Jadi titik ekstrimnya yaitu 1,5, 1/4. Dari analisis tersebut didapatkan grafik sebagai berikut. Pada selanjutnya yang saya jelaskan pada video kali ini yaitu titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Derivatif pertama digunakan untuk menentukan letak titik ekstrimnya, sedangkan derivatif kedua digunakan untuk mengetahui jenis titik ekstrim dan menentukan letak titik beloknya. Titik belok tersebut menggambarkan kondisi perubahan arah cekungan suatu kurva. Apakah kurva tersebut cekung ke atas atau cekung ke bawah? Apabila kurva fungsi cekung ke atas, maka kondisi tersebut terjadi titik balik minimum, dan apabila kurva fungsi cekung ke bawah, maka kondisi tersebut terjadi titik balik maksimum. Perhatikan fungsi kubik dan turunannya serta hubungannya secara grafik sebagai berikut. Diketahui Y sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 3 x pangkat 2 plus 8x min 3, yang mana itu merupakan fungsi kubik. Selanjutnya derivatif pertama dari fungsi kubik yaitu Y aksen sama dengan x pangkat 2 min 6x plus 8, atau dapat disebutkan bahwa derivatif pertama dari fungsi kubik merupakan fungsi parabolik. Selanjutnya derivatif kedua dari fungsi kubik yaitu Y double aksen sama dengan 2x min 6, yang mana itu merupakan fungsi linear. Dari sini dapat kita ketahui derivatif pertama dari fungsi kubik dapat digunakan untuk menentukan atau untuk mengetahui titik ekstrim fungsi kubik tersebut dengan asumsi jika Y aksen sama dengan 0, maka x2 min 6x plus 8 sama dengan 0. Selanjutnya difaktorisasikan menjadi dalam kurung x min 2 dikali dalam kurung x min 4 sama dengan 0. Jadi nilai x1 dan x2 diketahui yaitu x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan 4. Untuk analisis lebih lanjut, x1 sama dengan 2 disubstitusikan ke fungsi kubik, yaitu Y sama dengan 1/3 dalam kurung 2 pangkat 3 min 3 dalam kurung 2 pangkat 2 plus 8 dalam kurung 2 min 3, dengan hasil 3,67, yang mana artinya berarti bahwa fungsi kubik pada Y sama dengan F dalam kurung X berada di titik ekstrim maksimum. Untuk Y double aksen
atau derivatif kedua dari fungsi kubik untuk menentukan jenis titik ekstrim tersebut. Y double aksen sama dengan 2 dalam kurung 2 min 6 sama dengan min 2 lebih kecil daripada 0. Artinya bahwa derivatif kedua negatif. Untuk X2 sama dengan 4, maka Y sama dengan 1/3 dalam kurung 4 pangkat 3 min 3 dalam kurung 4 pangkat 2 plus 8 dalam kurung 4 min 3 dengan hasil 2,33. Artinya fungsi kubik pada Y sama dengan F dalam kurung X berada di titik ekstrim minimum. Pada Y double aksen sama dengan 2 dalam kurung 4 min 6 dengan hasil 2 lebih besar daripada 0. Artinya derivatif kedua positif. Titik belok fungsi kubik tersebut dapat diketahui dengan melihat derivatif kedua. Jika derivatif kedua menunjukkan angka 0 atau Y double aksen sama dengan 0. Selanjutnya untuk mengetahui nilai X, kita melakukan substitusi terhadap derivatif kedua, yaitu 2X min 6 sama dengan 0. X diketahui dengan nilai 3. Setelah itu, nilai 3 tersebut dimasukkan ke dalam fungsi kubik, yaitu 1/3 dalam kurung 3 pangkat 3 min 3 dalam kurung 3 pangkat 2 plus 8 dalam kurung 3 min 3 dengan hasil 3. Atau fungsi kubik Y sama dengan F dalam kurung X berada di titik belok. Selanjutnya, derivatif pertama untuk menentukan apakah titik belok tersebut berada di titik ekstrim minimum atau maksimum. Y aksen sama dengan dalam kurung 3 pangkat 2 min 6 dalam kurung 3 plus 8 sama dengan min 1. Artinya derivatif pertama berada di titik ekstrim minimum karena min 1 lebih kecil daripada 0. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa fungsi kubik Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 3 X pangkat 2 plus 8X min 3 berada di titik maksimum pada koordinat 2:3,67, berada di titik belok pada koordinat 3:3, dan berada di titik minimum pada koordinat 4:2,33. Hal itu dapat dilihat pada grafik di samping. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa fungsi kubik Y sama dengan F dalam kurung X mencapai titik ekstrim pada Y aksen sama dengan 0, dengan asumsi jika Y double aksen lebih kecil daripada 0, maka titik ekstrimnya merupakan titik maksimum. Sedangkan jika Y double aksen lebih besar daripada 0, maka titik ekstrimnya merupakan titik minimum. Untuk fungsi kubik Y sama dengan F dalam kurung X berada di titik belok pada Y double aksen sama dengan 0, atau ketika derivatif kedua nilainya 0. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.